Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiana dari Program Studi Perbankan Syariah Kelas A Semester 3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Kepemimpinan atau Leadership yang dibimbing oleh Bapak Dr. Husain Insawan MAG. Baiklah, kita masuk pada pembahasan materi. Apa itu kepemimpinan atau leadership? Leadership adalah salah satu fungsi manajemen untuk mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi, dan mengawasi orang lain untuk menyelesaikan tugas-tugas yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Keterampilan leadership akan sangat mempengaruhi kinerja organisasi, khususnya dalam hal mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Dalam istilah umum, khususnya di manajemen, kepemimpinan itu sering disebut dengan istilah leader. Ada beberapa definisi dari kepemimpinan antara lain: 1. Menggerakkan orang lain untuk mencapai hasil kerja yang diinginkan. 2. Kepemimpinan itu adalah pengaruh, tidak lebih dan tidak kurang. 3. Kepemimpinan adalah satu kata, yaitu influence, artinya mempengaruhi, memotivasi, mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan menurut para ahli. 1. Moegiono, tahun 2002. Moegiono mengatakan, kepemimpinan merupakan pengaruh satu arah karena pemimpin mungkin memiliki kualitas-kualitas tertentu yang membedakan dirinya dengan pengikutnya. 2. Wajo Sumijo, tahun 1987. Menurut Wajo Sumijo, teori kepemimpinan adalah suatu yang melekat pada diri seseorang, pemimpin yang berupa sifat-sifat tertentu seperti kepribadian, kemampuan, dan kesanggupan. 3. Sondang Pesiagia. Menurut Sondang Pesiagian, teori kepemimpinan bisa diartikan sebagai kemampuan seseorang saat menjabat sebagai pimpinan organisasi tertentu dalam mempengaruhi orang lain, khususnya bawahannya. 4. Georgia Terry. Kepemimpinan adalah hubungan dua orang atau pemimpin yang saling mempengaruhi agar mau bekerja sama berbagai tugas untuk mencapai keinginan sang pemimpin. 5. Lao Tzu dalam kitab Tao Te Ching. Pemimpin yang baik adalah orang yang mampu meniadakan kediriannya dan melepaskan egonya demi kepentingan pengikutnya. Dari pendapat para ahli tentang kepemimpinan dapat kita simpulkan bahwa kepemimpinan itu adalah tentang bagaimana mempengaruhi orang lain, bawahan atau pengikut agar mau mencapai tujuan yang diinginkan sang pemimpin. Selanjutnya, model kepemimpinan. Model kepemimpinan terbagi menjadi 3, yaitu: yang pertama, kepemimpinan karismatik adalah kepemimpinan yang berasal dari anugerah Tuhan, yang mana pemimpin tersebut mempunyai kemampuan luar biasa yang kuat dan adanya ketertarikan emosional yang kuat dari yang dipimpin kepada pemimpinnya. Contohnya, Bung Karno, Anwar Sadat, Mahatma Gandhi. 2. Kepemimpinan transnasional adalah kepemimpinan untuk mengendalikan bawahan dengan cara menggunakan kekuasaan untuk mencapai hasil. Mengelola bawahan dengan memberi reward dan punishment. Biasa menerapkan transaksi yang saling menguntungkan dengan bawahan. Ketiga, kepemimpinan transformasional adalah model kepemimpinan yang efektif dan telah diterapkan di berbagai organisasi internasional yang mengelola hubungan antara pemimpin dan pengikutnya dengan menekankan pada beberapa faktor antara lain perhatian, komunikasi, kepercayaan, rasa hormat, dan risiko. Sejarah kepemimpinan. Latar belakang sejarah timbulnya kepemimpinan sejak nenek moyang dahulu kala. Kerjasama dan saling melindungi telah muncul bersama-sama dengan peradaban manusia. Kerjasama tersebut muncul pada tata kehidupan sosial masyarakat atau kelompok-kelompok manusia dalam rangka untuk mempertahankan hidupnya, menentang kebuasan binatang yang
dan menghadapi alam sekitarnya. Orang yang ditunjuk sebagai pemimpin dari kelompok tersebut ialah orang-orang yang paling kuat dan pemberani, sehingga ada aturan yang disepakati secara bersama-sama. Misalnya seorang pemimpin harus lahir dari keturunan bangsawan, sehat, kuat, berani, ulet, pandai, mempunyai pengaruh, dan lain-lain. Hingga sampai sekarang, seorang pemimpin harus memiliki syarat-syarat yang tidak ringan, karena pemimpin sebagai ujung tombak kelompok. Gaya kepemimpinan. Yang pertama, satu, gaya kepemimpinan yang berpola kepentingan pelaksanaan tugas. Dua, gaya kepemimpinan yang berpola pada pelaksanaan hubungan kerjasama. Yang ketiga, gaya kepemimpinan berpola pada kepentingan yang hasil yang dicapai. Berdasarkan ketiga pola dasar tersebut, terbentuk perilaku kepemimpinan yang berwujud pada kategori kepemimpinan yang terdiri dari tiga tipe pokok kepemimpinan, yaitu yang pertama, tipe kepemimpinan otoriter. Tipe kepemimpinan ini menempatkan kekuasaan di tangan satu orang. Pemimpin bertindak sebagai penguasa tunggal, kedudukannya dan tugas anak buah semata-mata hanya sebagai pelaksana keputusan pemerintah dan bahkan kehendak pimpinan. Pimpinan memandang dirinya lebih dari segala hal dibandingkan dengan bawahannya. Kemampuan bawahan selalu dipandang sebelah mata sehingga dianggap tidak mampu berbuat sesuatu tanpa diperintah. Kedua, tipe kepemimpinan kendali bebas. Tipe kepemimpinan ini merupakan kebalikan dari tipe kepemimpinan otoriter, di mana pemimpin berkedudukan sebagai simbol. Kepemimpinan dijalankan dengan memberikan kebebasan penuh pada orang yang dipimpin dalam mengambil keputusan dan melakukan kegiatan menurut kehendak dan kepentingan masing-masing, baik secara perorangan maupun kelompok-kelompok kecil. Dan yang ketiga, tipe kepemimpinan demokratis. Tipe kepemimpinan ini menempatkan manusia sebagai faktor utama dan terpenting dalam sekelompok atau organisasi. Pemimpin memandang dan menempatkan orang-orang yang dipimpinnya sebagai subjek yang memiliki kepribadian dengan berbagai aspeknya. Selanjutnya, kriteria kepemimpinan. Menurut Surbakti mencakup kecerdasan, intelektual, wawasan, terbuka, orisinalitas, netral, pengambilan keputusan, antusiasme, kekuatan, keberanian, integritas, percaya diri, inisiatif, siap menderita dan menghadapi tantangan, rendah hati dan jujur pada diri sendiri. Tangga-tangga kepemimpinan. Yang pertama, pemimpin yang dicintai. Nah, bagaimana untuk menjadi pemimpin yang dicintai? Kita bisa mencintai orang lain tanpa memimpin mereka, tetapi Anda tidak bisa memimpin orang lain tanpa mencintai mereka. Seseorang pemimpin tidak bisa hanya menunjukkan prestasi kerjanya saja, namun dia harus mencintai dan dicintai orang lain. Kedua, pemimpin yang dipercaya. Untuk dapat menjadi pemimpin yang dipercaya, seorang pemimpin harus mampu membuat pengikutnya percaya akan kemampuan dirinya. Kepercayaan ini dibentuk melalui sebuah integritas, yaitu kesesuaian antara kata dan perbuatannya. Dan yang ketiga, pemimpin yang dibimbing. Perlu kita ketahui bahwa pemimpin yang berhasil tidak diukur dari sisi luas setidaknya kekuasaannya, namun lebih karena kemampuannya memberikan motivasi dan kekuatan kepada orang lain. Namun sebaliknya, seseorang pemimpin bisa dikatakan gagal apabila tidak berhasil memiliki penerus. Untuk itulah, seseorang harus mempunyai kemampuan public speaking yang tepat demi membimbing pengikutnya. Dan yang keempat, pemimpin yang berkepribadian. Pemimpin belum berhasil memimpin orang lain sebelum dirinya mampu berhasil menjelajahi dirinya sendiri, mengenal secara mendalam siapa dirinya sendiri sebenarnya, sebab musuh yang paling berat sebenarnya adalah diri sendiri. Pemimpin harus mengenal siapa lawan dan kawan, termasuk yang ada dalam dirinya sendiri. 5. Kepemimpinan abadi. Pemimpin yang mampu meninggalkan lembaganya akan tetapi lembaga tersebut tetap hidup dan bahkan berkembang lebih besar. Jika sudah mencapai tingkat ini, pemimpin akan mampu mendelegasikan bukan hanya lembaganya saja, tetapi juga mendelegasikan misi dan nilai yang dianutnya. Kategori kepemimpinan.
menurut Henry Mintzberg mencakup kepemimpinan internasional, informasional, dan desisional. Pemimpin harus mengayomi dan melindungi. Peranan kepemimpinan dalam penyusunan rencana strategis yang meliputi konteks memahami keterlibatan orang lain dan diri sendiri, mensponsori proses, memperjuangkan proses, pembinaan kepemimpinan efektif menggunakan dialog dan membuat proses bermakna, membuat dan menerapkan kebijakan, menegakkan norma dan mengelola konflik dan mengimplementasikan semua rencana. Baiklah, itulah tadi penjelasan materi kepemimpinan atau leadership dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe, and share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.